Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam berita utama. Saya Irfan dan rekan saya. Saya Hayatunisa. Kami akan membawakan kabar menarik dari dunia industri dan teknologi yang kian berkembang menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang terampil. Kali ini, kami akan menyoroti peran sekolah menengah kejuruan, khususnya jurusan teknik elektronika, yaitu teknologi dari sekolah, jurusan teknik elektronika, SMK Negeri 1 Purwakarta, ciptakan inovasi hebat. Perkembangan pesat di era digital membuat lulusan dengan kompetensi di bidang elektronika dan kendali otomatisasi menjadi sangat dicari. Bagaimana prospek dan tantangan jurusan ini? Rekan kami di lapangan akan memberikan laporannya. Baik, kita langsung menuju ke reporter pertama, Sipa Nabila Patin, yang melaporkan langsung dari area bengkel elektronika SMK Negeri 1 Purwakarta. Silakan Sipa Nabila Patin. Terima kasih Irfan dan Hayatunisa. Di sini saya berada di bengkel jurusan Teknik Elektronika di SMK 1 Purwakarta, tempat para siswa-siswi sedang melakukan praktik dan bahas teori. Yuk, mari kita lihat. Baik, di sini saya bersama guru elektronika yaitu Bapak Dani Ramdhani ST. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Baik, di sini saya akan menanyakan seputar teknik elektronika nih Pak. Pertanyaan pertama, apa keunggulan utama dari jurusan teknik elektronika di SMK 1 Purwakarta dibandingkan jurusan lain? Keunggulannya ya? Ya. Keunggulannya ya kalau misalkan di jurusan teknik elektronika di SMK Negeri 1 Purwakarta, itu kan kebetulan kalau misalkan kelas 10 mah kan masih jurusan teknik elektronika ya. Cuman nanti kalau misalkan udah masuk ke kelas 11 itu kan ada beberapa konsentrasi keahlian ya. Yang pertama itu ada teknik audio video, ada elektronika industri, ada mekatronika sama instrumentasi ya. Nah, di situ sebetulnya mah sama aja sih ya, tidak masalah konsentrasi mah tidak menentukan nanti kerjanya mah kan kemana aja juga bisa ya. Cuman ya keunggulannya kalau misalkan di jurusannya yang kalau misalkan di SMK Negeri 1 Purwakarta itu keunggulannya istilahnya mah lebih ke teknologi ya. Jadi jurusannya kan memang kalau misalkan di jurusan teknik elektronika itu belajarnya itu kan tentang ke sistem kontrol industri ya. Kalau misalkan di yang 3 jurusan tadi ya, yang di Elin ya, mekatronika sama instrumentasi. Nah, jadi memang dipelajari itu tentang sistem kontrol industri ya. Nah, kemarin juga kan kebetulan kan ada guru tamu juga kan ya dari Pelasto Indonesia ya. Nah, di sana kan mereka itu kan istilahnya memperkenalkan tentang istilahnya sistem kontrol yang memang diterapin di industri ya. Itu kan udah ada istilahnya ada yang semi otomatis, ada yang memang udah otomatis juga
Nah, kalau misalkan di di teknik elektronika itu kan lebih apa ya, lebih spesifik. Sebetulnya di teknik elektronika itu mempelajarinya juga kan listriknya ada, ya, kayak kejaringannya juga ada, kan ya, kayak Internet of Things itu kan ya, itu kan ada masalah jaringannya juga. Jadi semuanya juga dipelajari, kayak yang di listrik ada, yang di TKJ-nya juga ada gitu kan ya. Jadi memang bisa dibilang lebih kompleks, tapi bisa disebut paket komplit juga kalau misalkan di teknik elektronika. Paling itu sih. Baik, pertanyaan kedua, di mana kebanyakan lulusan teknik elektronika bisa bekerja? Ya, setahu Bapak ya, yang Bapak tahu itu kalau lulusan dari sini ya, itu ada yang kerjanya itu kan ada yang di Indobarat, ada yang di Pasifik, terus ada juga yang di Pupuk Ujang, ya. Terutama kalau misalkan yang di apa ya, ada juga kan yang di Indofood tuh ya, Indofood yang di BIC ada, Indofood yang Kopo juga ada, ya. Nah, terus yang Bapak tahu ya, sebetulnya kemarin juga ada tuh yang dari industri, ya, dari PT Pupuk Ujang, itu ada alumni, ya, alumni dari instrumentasi atau IOP ya, itu ada datang ke sekolah, ya, itu katanya minta lulusan jurusan IOP, ya, buat kerja, ya. Itu kan kalau misalkan di apa ya istilahnya mah di PT Pupuk Ujang itu kan lebih ke instrumentasi ya, jadi lebih ke prosesnya. Nah, itu jadi dicari anak yang memang menguasai tentang PLC, ya, PLC, SCADA, ya, apalagi kalau misalkan bisa di CS mah itu lebih diutamakan, ya. Jadi intinya mah apa ya, ke anak yang memang di sistem kontrol industrinya itu bagus, ya, itu lebih diutamakan katanya, ya, jadi sangat dibutuhkan. Nah, terus intinya mah ini sih, banyak juga lulusan yang di Alien gitu ya, di Alien, karena mereka mah kan masih baru ya, masih baru, jadi belum terlalu, ya. Nah, terus buat yang teknik audio video juga ya, itu walaupun memang nggak belajar ke sistem kontrol tuh ya, tapi kan di situ juga kan ada belajar elektriknya tuh. Ada alumni juga yang memang kerjanya itu di SSM, ya, di sana itu ada dulu sempat deket juga sama Bapak ya, ikut lomba juga gitu ya, LKS. Nah, dia kerjanya di SSM. Nah, dulunya mah dia sebagai quality, jadi ngecek barang yang bagus sama barang yang jelek. Nah, cuman kesininya mah dia dipromosiin jadi di bagian elektrik, ya. Jadi intinya mah ya nanti kalau kerjanya mah yang kebanyakannya mah ke yang sistem kontrol sih, ya. Cuman ya ada juga yang jadi operator gitu, ya, di berbagai macam perusahaan gitu. Paling itu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas jawaban dan informasinya. Demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Baik, terima kasih Siva Nabila Fatin. Kita beralih ke reporter kedua. Di sana ada Muhammad Fiton yang melaporkan langsung di area bengkel RPS IOP. Silakan Muhammad Fiton. Baik, terima kasih Irfan dan Hayatunisa. Di sini saya sedang berada di RPS IOP SMK Negeri 1 Purwakarta yang berada di area lapangan belakang sekolah dan tempat para siswa-siswi praktik. Yuk, mari kita lihat.
Di sini saya sedang bersama guru elektronika yaitu Bapak Usamuddin Dudi Rustiadi ST. Baik, di sini saya akan mewawancarai Bapak. Pertanyaan pertama yaitu kapan Bapak mulai mengajar di jurusan teknik elektronika dan kesulitan apa yang Bapak hadapi saat mengajar? Oke, baik. Di sini ya saya mengajar di SMK Negeri 1 Purwakarta itu pada tanggal 9 Januari tahun 2024 ya. Jadi saya selama ngajar di sini tuh hampir 2 tahun kurang karena sebelumnya pernah ngajar juga di SMK swasta yang ada di Cirebon ya. Terus tantangan apa sih atau kesulitan apa ya yang selama Pak Usam hadapi di Saat mengajar. SMK 1 Purwakarta ini? Tentunya ada 2 ya, yaitu tentang kesulitan tantangan teknologi dan pergantian kurikulum ya. Itu yang menjadi beban atau momok untuk berkembang ya sebagai pribadi Pak Usam ya. Jadi perlu waktu juga yang sangat panjang ya untuk tantangan tersebut. Itu saja. Pertanyaan kedua, siapa yang merekomendasikan Bapak untuk mengajar di sini? Kalau untuk rekomendasi sebelumnya tidak ada rekomendasi ya. Tapi ada kebetulan di jurusan teknik elektronika itu ada dosen Pak Usam selama waktu di kuliah ya, yaitu Ibu Nining ya, selaku penguji atau dosen sekaligus dalam pembuatan skripsi ya di kampus Pak Usam. Terus didorong juga sama orang tua ya. Jadi orang tua mendorong Pak Usam untuk mengembangkan ilmu yang selama Bapak didapatkan di perkuliahan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Demikian dari kami, kembali ke studio. Baik, terima kasih Muhammad Fiton yang sudah melaporkan langsung dari area bengkel RPSI. Kita beralih ke reporter selanjutnya, Siva Rahmawati. Silakan Siva Rahmawati. Baik, terima kasih kepada Irfan dan Hayatunisa. Kali ini saya berada di depan kelas elektronika. Bersama saya ada Karma, siswa kelas 11 jurusan Teknik Elektronika Industri. Baik Karma, di sini saya mempunyai 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa sih Anda memilih jurusan Teknik Elektronika? Alasannya yang pertama yaitu karena setelah saya lulus SMK, saya ingin melanjutkan langsung kerja. Yang kedua, saya ingin mengikuti LKS yaitu Lomba Keterampilan Siswa Bidang Robotik. Karena saya tertarik mengikuti lomba tersebut. Dan yang ketiga yaitu karena kakak saya juga dulunya jurusan elektronika. Baik, jawaban yang bagus sekali ya. Untuk pertanyaan kedua yaitu, bagaimana sih cara kamu menghadapi rasa frustasi ketika rangkaian elektronik yang kamu buat itu tidak sesuai dengan harapan? Baik, yang pertama yaitu pastinya kita harus tetap tenang, jangan kesal terlebih dahulu. Yang kedua yaitu kita melihat atau mengamati apa sih yang salah dari proyek yang kita buat, kenapa gagal. Yang setelah kita menemukan titik kesalahannya, kita bisa langsung membetulkannya. Baik, terima kasih kepada Karma atas jawabannya. Demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Luar biasa, dari wawancara tadi kita tahu bahwa jurusan teknik elektronika bukan hanya tentang teori, tapi juga praktik dan inovasi. Betul Irfan, jurusan teknik elektronika ini membentuk generasi yang siap menghadapi perkembangan teknologi modern. Demikian berita hari ini, semoga bisa menginspirasi kalian semua untuk terus berkarya dan berprestasi di bidang elektronika. Sampai jumpa di berita selanjutnya.